Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Jumat 1 Agustus 2025. Bersama dengan saya, Romo Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Lor Gunung Selamat Kidul Kali Serayu. Mugo poros dulu selamat lan rahayu. Injil Tuhan pagi ini Matius 13, 54 sampai dengan 58. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka pun takjub dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana ia memperoleh semuanya itu? Mereka pun kecewa dan menolak Yesus. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya. Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus dikagumi karena kecerdasan dan keahliannya dalam membaca Alkitab dan mengajar banyak orang. Dia hebat dan sungguh luar biasa. Namun ironisnya adalah banyak orang di sekitarnya malah meragukan kemampuannya, asal kemampuan itu hikmat yang dia miliki, dan mereka menolak Yesus hanya karena melihat sisi luarnya, latar belakang dan keluarga. Orang banyak itu mengenal keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf, sehingga muncullah keraguan-keraguan itu. Saudara-saudari, kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Namun menjadi ironis ketika yang baik dilakukan Yesus justru dilakukan oleh orang-orang sekitar Yesus. Kita pun kadang-kala punya kecenderungan melihat orang sebatas apa yang tampak di permukaan. Akibatnya adalah kita mudah menghakimi orang lain dengan berbagai penilaian yang negatif, dan negatif. Banyak orang, termasuk kita mungkin, kadang sudah merasa nyaman dengan yang lama, yang kita pikirkan, yang kita miliki, kita rasakan, kita lihat, kita nikmati. Dan kadang-kadang sulit untuk menerima hal-hal yang baru, yang justru jauh lebih baik dari yang kita punya. Dan hal-hal baru itu kadang-kala justru menimbulkan penilaian yang negatif dari banyak orang, atau mungkin kita sendiri. Saudara-saudari, mari kita belajar rendah hati, membuka hati dan pikiran kita terhadap hal yang baru yang akan semakin memperkaya kita. Apalagi hal-hal baru itu berasal dari Tuhan sendiri. Semoga kita menjadi orang yang semakin terbuka dan rendah hati. Tuhan memberkati. Hal yang penuh kasih, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami bisa terbuka menerima hal yang baru, terlebih hal yang baik yang berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga kami pun tidak mudah menilai orang lain sebagai yang negatif. Tetapi kami bisa belajar melihat yang positif dari siapapun, terlebih yang berasal darimu sendiri. Berkati kami semua dan pekerjaan hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.